wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di malam dan di ruang silaturahmi ini yang penuh berkah. Salawat serta salam adalah sama-sama kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai acara, izinkan saya hari ini sebagai moderator untuk membuka dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Langsa, singgah sebentar membeli mangga. Kita berkumpul Cakep. rasa untuk rawat damai di Nusantara. Burung merpati terbang ke awan, hinggap di dahan pohon jati. Penyuluh agama satukan tangan, bangun harmoni sepanjang hati. Satu lagi, jalan-jalan ke Aceh membeli sepatu. Sepatu dipakai oleh Ustadz dari Persia. Selamat datang peserta Depar ke-41. Salam hangat dari ujung barat Indonesia. Yang terhormat kepada Kapsubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Berikutnya selamat malam kami ucapkan kepada Kasubtim Evaluasi Penyuluh Agama Islam, Bapak Haji Heru Susanto SPD. Selamat datang dan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Tri Prasetyo Utomo MPD. Yang kami hormati seluruh panitia Depart dari episode 1 hingga ke episode 41 pada malam hari ini. Dan berikutnya, serta seluruh alumni aktor resolusi konflik yang telah hadir dari berbagai penjuru Indonesia. Para penyuluh agama yang hebat, selamat datang di Depart Aktor Resolusi Konflik ke-41. Kegiatan kita kali ini adalah ruang belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Aktor resolusi konflik adalah sosok penting yang menjadi penopang harmoni di masyarakat. Para penyuluh agama telah terbukti bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, tapi juga menjadi jembatan damai di tengah perbedaan. Hadirin sekalian, acara The Park Aktor Resolusi Konflik ke-41 bukan sekedar pertemuan biasa. Ini adalah ruang silaturahmi, ruang belajar, sekaligus ruang berbagi pengalaman para alumni aktor resolusi konflik yang hadir dari seluruh penjuru negeri. Penyuluh agama dari Sabang sampai Merauke telah membuktikan bahwa dakwah bukan hanya soal mimbar dan kata-kata, tetapi juga tentang tindakan nyata, merawat harmoni, mendamaikan perbedaan, dan menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Melalui forum ini, kita berharap lahir gagasan segar, strategi baru, dan semangat bersama untuk terus menyalakan cahaya perdamaian di bumi Indonesia tercinta. Melalui The Park, diskusi penguatan aktor resolusi konflik ke-41 ini dengan materi Kampung Pancasila, upaya penguatan moderasi beragama di Desa Gaprang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, segera kita mulai. Dan tentunya hari ini akan dan telah hadir di tengah-tengah kita tentunya salah satu narasumber yang begitu luar biasa yang hari ini telah berada di hadapan kita bersama sekaligus ketua ya dari Pena Dai Nusantara. Luar biasa. Baik, para penyuluh agama yang ada di seluruh Indonesia, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita yang sungguh sangat luar biasa ya. Baik, data pribadi, nama narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Tri Prasetyo Utomo MPDI, yang bertempat tanggal lahir di Madiun tanggal 20 Desember tahun 1984. Alamat beliau di Jalan KHR Abdul Fatah, Gang 2, Desa Mangunsari, Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Jabatan sekarang yaitu penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulung Agung, Jawa Timur, aktor resolusi konflik ARK Jawa Timur.
Pendidikan beliau S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Tulung Agung, kemudian S2-nya di Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulung Agung, dan strata tiganya di Manajemen Pendidikan Islam IAIN Tulung Agung. Nah, berbicara tentang pengalaman, seminar, materi pelatihan, dan workshop. Tentu ini banyak sekali dari salah satu narasumber kita, tidak bisa dibacakan. Kalau dibacakan nanti sampai jam 10 ya, Ustadz-ustadzah semua. Jadi hari ini saya akan membacakan dari beberapa tentunya pengalaman seminar, ataupun juga pelatihan-pelatihan, dan juga prestasi-prestasi dari narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Doktor adalah aktor resolusi konflik ARK Jawa Timur. Kemudian yaitu salah satu peserta di International Symposium on Innovative Masjid ISIN tahun 2024 dan juga di International Conference on Religious Moderation ICROM 2024. Dan juga pengalaman seminar ataupun juga materi pelatihan atau juga workshop pernah di Annual Conference for Muslim Scholars Ancoms UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2023 dan juga pernah training of trainer penguatan moderasi beragama dosen perguruan tinggi keagamaan pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung LPDP non-gelar. Dan juga beliau pernah menjadi narasumber di Halakoh Peningkatan Total Quality Management Lembaga Pendidikan Islam di IAIN Kediri. Perlu kami sampaikan bahwasanya Bapak Doktor penulis buku kompilasi Pena Dai Nusantara, kearifan lokal menjadi media harmoni pada lingkungan multikultural. Dan juga perlu kami sampaikan sedikit bahwasanya Bapak Doktor penulis Jurnal Implementation of Strategies in Shaping Effective and Superior Schools, Multi-Site Study at SMP Islam Al-Azhar Tulung Agung and SMP Negeri 1 Tulung Agung, serta tentunya satu lagi saya bacakan yaitu menulis jurnal di manajemen strategic development curriculum based wisdom local in increasing understanding of religious moderation learners. Case study at a Sumber Bendo 1 State Elementary School, Pucang, Laban. Masya Allah luar biasa dari pengalaman seminar, pelatihan, dan yang lain sebagainya dari salah satu narasumber kita yang akan sesaat lagi akan berbicara di hadapan kita bersama. Baiklah, Bapak Ibu Ustazah, para penyuluh agama yang ada di seluruh Indonesia, kali ini langsung saja akan kita persilahkan tentunya kepada narasumber kita di malam hari ini. Mati lampu, hidupkan melita, awas terkena barang yang ada. Mari kita dengarkan penyampaian materi selanjutnya. Tanda ilmu mengalir hingga ke kepala. Hadirin ustaz-ustazah yang berbahagia, untuk itu dapat bersiap-siap tentunya buat para penanya bisa mengklik icon raise nantinya untuk bertanya dan jangan lupa dicatat ilmu-ilmu yang penting, strategi serta teknis bagaimana narasumber kita membagikan ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Dan tentunya kepada narasumber dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk pemaparan presentasi kami persilahkan selama 30 menit dengan materi Kampung Pancasila. Upaya penguatan moderasi beragama di Desa Gaprang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bapak Dr. Tri Prasetyo Utomo, MPD. Cek. Ini ada keynote speaker dulu Bapak dari Bapak Kasubdit mungkin Mbak Fatma sudah stay belum untuk Bapak Dedi Selamat Riyadi Magister Agama? Sejauh ini belum, lanjut aja dulu Pak Dokter Tri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al-ayah. Yang saya hormati Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, Magister Agama, selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Kemudian yang saya hormati Bapak moderator sekaligus MC
calon Dr. Wahyu Kodari, kemudian yang saya hormati Bapak Heresus atau calon Dr. Heru Susanto, Magister Agama selaku Kasubdim Evaluasi, dan insya Allah segera menyusul menjadi guru besar, insya Allah demikian itu ya. Baik, kemudian yang saya hormati juga Bang Naif Adnan selaku Master of Training daripada SPAK, kemudian Mbak Fatma atau Jauhar Fatma ini ya, Fatma Jauharo, maaf, yang aslinya itu dari Kediri, tetangga saya juga. Kemudian Mas Rofiuddin dari Magetan yang saya hormati. Ini kota Magetan itu terkenal dengan kulinernya yaitu Tepo Legend sebelum masuk alun-alun Magetan itu ya. Kemudian saya ucapkan selamat malam juga kepada seluruh anggota Penadai Nusantara. Semoga terus melakukan aktivitas di dalam literasi. Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat pada acara diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang ke-41 atau webinar Depak gitu ya. Kemudian salawat beserta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang beruntung, dan tanda-tanda keberuntungan tersebut kita dapat hadir di acara seminar dengan tema yaitu Kampung Pancasila, atau anak judulnya yaitu upaya penguatan moderasi beragama di. Makalah ini pernah saya seminarkan di acara IKROM, ya, International Conference Moderasi di Merlin Park. Itu panitianya juga termasuk Bang Naif dan lain sebagainya. Luar biasa sekali kepada beliau-beliaunya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, langsung saja, yaitu latar daripada penelitian saya ataupun riset saya yang berada di Desa Gabrang tersebut, yaitu ketertarikan saya pada sebuah kearifan lokal yang itu menjadi jembatan ataupun mediator dalam upayanya, yaitu menanamkan, memberikan edukasi terkait kerukunan dalam beragama gitu ya. Perbedaan itu adalah rahmat, ataupun perbedaan itu sebuah keniscayaan di Indonesia, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim bahwasanya perbedaan ataupun multikultural yang ada di Indonesia itu ada sebuah keniscayaan dan itu harus dirawat ya. Cara merawatnya bagaimana? Cara merawatnya yaitu melalui Islam moderat itu ya. Islam moderat itu bukan berarti kita merubah teks agamanya ataupun merubah daripada pesan-pesan keagamanya, tidak, tetapi cara pandang dalam membangun harmoni masyarakat Indonesia yang multikultural ataupun pemaknaannya terhadap agama itu ya, bukan merubah agama. Walaupun ini sebenarnya sudah populer, yaitu sebagai aktor resolusi kon ataupun siapapun yang itu menjadi speaker dalam keagamaan, tentunya harus bisa membedakan ya antara faktor internum dan faktor eksternum gitu ya. Faktor internum, kita sebagai pemeluk agama tertentu tentunya ya harus fanatik mengakui kebenaran terhadap agama yang dianut. Tetapi ada faktor eksternum yang itu bisa didiskusikan dan itu bisa diambil atau kita bisa mengambil perspektif kebenaran universal. Ini yang akan menyatukan kita, gitu ya. Sebagaimana misalkan saya mengutip pemikirannya Ibrahim Abu Robi, itu ya, seorang ilmuwan Islam kontemporer yang memberikan keterangan bahwasanya Islam itu bisa didekati dengan 4 pendekatan gitu ya. Yang pertama yaitu Islam bermakna perspektif ideologis gitu ya. Jadi makna Islam perspektif ideologis itu, Islam itu nanti akan bisa didekati, ada official Islam, Islam resmi, dan Islam oposisi gitu ya. Tentunya kalau seperti itu, Islam itu bisa menjadi kekuatan yang akan memajukan sebuah peradaban. Tetapi kalau Islam itu hanya mendukung sebuah status quo rezim, tentu Islam itu akan stagnan, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu ya, Islam itu bisa didekati melalui perspektif teologis, gitu ya.
Artinya di situ bahwasanya Islam itu sebuah kepercayaan yang universal. Jadi penganut agama apapun itu bisa mendekati ataupun bisa memahami corak daripada keagamaan, gitu ya. Mulai dari agama Kristen, kemudian Hindu, Buddha dan sebagainya, secara teologis itu memiliki substansi yang sama, gitu ya. Misalkan dalam ajaran agama Hindu itu ya ada Brahman itu ya, percaya kepada Tuhan yang itu tidak disifati lagi itu ya. Dalam Islam pun juga sama. Kalau Islam itu membahas terkait Tuhan dalam bentuk zat, tentunya itu Tuhan yang tidak bisa disifati lagi itu ya. Ada lagi misalkan pendekatan filsafat itu ya, pendekatan filsafat bahwasanya ada paham trinitas itu ya, ada apa ya, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, kemudian ada lagi apa ya, ada tiga itu ya, Roh Kudus itu ya. Kalau Roh Kudus tentunya Tuhan yang tidak bisa disifati lagi. Sementara kalau Tuhan Bapa itu tentunya Tuhan yang melindungi, kemudian Tuhan yang memperkasa dan sebagainya. Sementara kalau itu Tuhan Ibu, tentunya itu yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. So sampai di sini sebenarnya itu secara perspektifnya Ibrahim Abu Robi itu secara pendekatan teologis itu hampir sama atau ketemu. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif nas. Artinya agama ataupun Islam sendiri itu merupakan hubungan teks dan konteks mulai awal turunnya wahyu. Ketika ada konteks sosial ataupun dinamika di lapangan yang hadir, maka itu nanti akan muncul wahyu ataupun teks gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu Islam itu menjadi fakta antropologis. Hadirnya Islam itu akan menghasilkan produk-produk budaya yang itu memang menjadi ilmu-ilmu keagamaan, gitu ya. Ini nanti setara atau relevan teorinya ada Ibrahim, maaf, Abdul Karim Soros itu ya. Dalam teorinya Abdul Karim Soros itu bahwasanya umat beragama ataupun umat Islam itu tentunya harus bisa membedakan antara agama dan ilmu-ilmu keagamaan. Kadangkala yang membuat kita itu sering bertengkar ataupun terjadi konflik itu literasi terkait agama dan ilmu-ilmu keagamaan itu kurang. Akhirnya kita tidak bisa memahami antara agama dan ilmu-ilmu keagamaan. Kalau saya mengutip pendapatnya filosof Jawa itu ya, ada yang mengatakan bahwasanya kalau agama itu diumpamakan seperti laut, air laut, kemudian ada seorang ilmuwan ataupun orang alim mengambil secangkir air laut, apakah itu bisa dikatakan air di dalam cangkir itu agama? Tentu bukan. Itulah ilmu keagamaan. Jadi kadangkala ketika seseorang itu memahami ilmu-ilmu keagamaan itu dianggap agama, itu yang akan membuat beberapa pemaknaan kita terkait moderasi beragama itu menjadi kabur gitu ya. Jadi latar budaya Indonesia itu memberikan celah terhadap kita untuk mengawinkan ataupun mengelaborasi pentingnya daripada merawat perbedaan itu melalui pendekatan budaya ataupun pendekatan kearifan lokal. Baik, slide yang berikutnya Bapak Ibu, di sini pemaknaan moderasi ya. Moderasi beragama itu cara pandang dalam membangun harmoni masyarakat Indonesia yang multicultural, gitu ya. Kalau multikultural itu harapannya perbedaan baik itu agama, budaya, suku dan lain sebagainya yang mereka itu hidup dalam sebuah pulau ataupun tempat yang sama itu terjadi hubungan yang apa ya, saling bahu membahu, tolong menolong dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu masyarakat majemuk gitu ya, atau plural dan majemuk, kalau plural mereka yang hidup bersama belum tentu ada ikatan komunikasi dan saling bahu membahu. Majemuk pun demikian, mereka tahu mereka itu berbeda, tetapi itu tidak saling apa ya, dengan perbedaan itu tidak saling melengkapi. Makanya diksi yang saya pilih yaitu multikultural. Itu kalau multikultural tentu ini harapannya ada sebuah harmoni yang saling melengkapi, Bapak Ibu. Cara melengkapinya bagaimana? Tentunya dengan memperbanyak literasi-literasi
keagamaannya itu minimal misalkan ada pendapatnya Abdul Karim Soros tadi ya, kita harus bisa membedakan antara agama dan ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Kemudian potensi untuk saling mengenal, bahu-membahu, dan melengkapi dalam tinggi harmoni pluralitas tersebut. Tetapi kalau multikultural tersebut menjadi ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi keragaman kita itu laksana dua sisi mata uang itu ya, dekat sekali, tapi kadang-kala juga memiliki dua potensi, yaitu negatif atau positif. Kalau itu dirawat dengan baik, tentu akan menghadirkan sebuah nilai positif. Tetapi kalau itu tidak dirawat dengan baik, maka efek negatifnya itu menjadi pemantik sebuah konflik ataupun kekacauan, gitu ya. Kalau kekacauan dalam filsafatnya Nietzsche tentunya itu bagus ya. Katanya Nietzsche itu ketika orang mau menemukan kebenaran itu harus mengalami kekacauan dalam pemikiran itu ya. Tetapi itu faktor internal tidak dibawa ke faktor eksternal, kekacauan untuk menemukan sebuah kebenaran. Tetapi kalau kekacauan di masyarakat tentu itu akan menjadi PR bersama gitu ya. Katanya Gus Baha itu seandainya berapa ya 25% masyarakat Indonesia itu tidak berkelakuan baik ataupun apa ya istilahnya itu melakukan tindakan kriminal, kacau gitu ya. Jadi kerukunan itu menjadi kunci sebuah apa ya peradaban bangsa itu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ruang lingkup ataupun peta pendidikan untuk melakukan edukasi terhadap multikultural itu kalau saya boleh memetakan itu ya, itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pluralitas, kemudian lembaga pendidikan, ada lagi yaitu maaf ini slide saya kok hilang ya. Oke. Kemudian PTKIN ataupun PTKIS itu ya. Pluralitas masyarakat di Indonesia itu atau keberagaman ini menjadi takdir dari Tuhan. Takdir itu bermakna kadar ataupun ukuran yang relevan dan sesuai dengan karakteristik penerima takdir tersebut, yakni bangsa Indonesia. Adanya pluralitas menuntut bangsa ini untuk terus belajar, mengikat perbedaan untuk menjaga keutuhan bangsa sebagai harmoni keselarasan hidup yang beraneka ragam. Ragam suku, bahasa, budaya, dan agama perlu dikelola dengan baik. Salah satu formula untuk merawat agama tersebut yaitu dengan memahami makna daripada pluralitas ataupun multikultural. Kemudian yang kedua melalui lembaga pendidikan, gitu ya. Maaf, baik lembaga pendidikan itu pendidikan moderasi beragama dan penguatan pesan kebangsaan dilakukan di lembaga pendidikan formal dan non formal. Aspek daripada tingkatan penyuluh agama Islam itu bisa pada substansinya itu di non formal. Kemudian mereka bisa bergabung melalui majelis taklim ataupun acara-acara event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bisa ikut join, kemudian andil untuk apa ya, berperan aktif dalam melestarikan yaitu sebuah kerukunan yang dikemas dalam budaya. Gitu ya. Kemudian PTKN atau PTKIS atau perguruan tinggi agama Islam negeri maupun swasta itu juga menjadi agen daripada paham moderasi beragama atau melakukan edukasi terkait moderasi beragama, yaitu dibuktikan dengan membentuk rumah moderasi beragama di perguruan tinggi menjadi media masyarakat komitmen moderasi beragama dari hasil kajian, riset, dan publikasi serta pendampingan masyarakat. Jadi penyuluh agama Islam sebenarnya itu juga bisa mengambil hasil riset-riset atau kajian PTKIS ataupun PTKIN itu untuk dijadikan bahan penyuluhan di masyarakat. Pentingnya yaitu merawat apa ini perbedaan ini menjadi sebuah harmoni kerukunan di masyarakat, gitu ya. Kemudian pendidikan moderasi beragama basis budaya lokal ya, sebenarnya judul saya itu terkait hidden curriculum yang dikemas pada sebuah event-event kegiatan budaya lokal. Jadi
tujuan daripada riset ataupun hasil riset saya ini yaitu sebenarnya untuk memberikan edukasi terkait moderasi beragama itu tidak harus penyuluh itu pegang mic kemudian menyampaikan bla 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 dan sebagaimana itu terkait moderasi beragama. Tetapi melalui aktivitas budaya mereka itu akan mengambil nilai-nilai daripada makna kerukunan tersebut gitu ya. Misalkan pada acara kearifan lokal di Kabupaten Ponorogo misalnya terkenal ya ada Reok Ponorogo gitu ya. Reok Ponorogo itu juga menjadi media untuk mengedukasi masyarakat melalui kesenian. Artinya ketika masyarakat itu yang plural, berbeda agama, berbeda suku dan sebagainya itu datang untuk bahu membahu melihat pertunjukan reok, kemudian di situ ada pesan-pesan keagamaan ataupun pesan-pesan moral bahwasanya hidup itu harus bersatu, bahu membahu dalam suasana yang satu walaupun memiliki perbedaan. Kemudian ditingkatkan lagi, misalkan ada kearifan lokal yaitu gotong royong ataupun kerja bakti. Ketika ada kegiatan gotong royong tersebut tentu tidak akan bertanya. Masyarakat ataupun siapapun tidak akan bertanya apakah saudara itu beragama Islam ataupun non-Islam ataupun Kristen, Hindu, sudah tidak. Tetapi mereka memiliki tujuan satu, yaitu membersihkan desanya dari sampah ataupun bisa disisipkan lagi yaitu hidden curriculum yaitu membersihkan buruknya ataupun keruhnya hati seseorang, hati kita itu dari sifat angkara murka. Gitu ya. Itu termasuk nilai-nilai kearifan lokal yang itu bisa diambil melalui berbagai event kegiatan. Kemudian finding ataupun temuan dari penelitian saya ada 3 pendekatan dalam mengedukasi masyarakat terkait moderasi beragama. Yang pertama yaitu pendekatan pesan tersirat, kemudian yang kedua yaitu pendekatan pesan tak tersurat, kemudian yang ketiga yaitu membangun ikatan budaya struktur. Penjelasannya yang pertama yaitu pendekatan pesan tersirat. Adanya proses doa bersama lintas agama, gitu ya. Proses ritual doa bersama memberikan pembelajaran secara tersirat kepada warga sekitar bahwa masing-masing agama memberikan pengajaran terkait kebenaran universal. Kebenaran universal tertuang dari ritual doa bersama, yakni masing-masing agama memiliki harapan yang sama, hidup damai, saling menghormati, dan harapannya tentunya ketentraman, gitu ya. Apalagi dilakukan pada momen seperti ini, katanya Mbak Fatma Jauharoh dan Mas Madenan ini ya, kondisi sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Jadi perlu dilakukan yaitu pendekatan pesan tersirat, yaitu doa lintas agama. Tetapi pada tahapan tertentu atau lokal tertentu itu ada yang belum bisa menerima terkait proses doa bersama ini ya. Sebagian dari kita itu ya masih menolak daripada kegiatan doa bersama, takut itu nanti bahwasannya nanti akan merusak ketauhidannya atau akan merusak agamanya karena duduk berbarengan dengan penganut agama lainnya, itu ya. Tetapi tentunya ini menjadi PR kita bersama sebagai penyuluh agama Islam ataupun pelaku daripada aktor resolusi konflik, saudara-saudara, untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya yang doa bersama itu kan masing-masing dari penganut agama itu memanjatkan doa sesuai dengan keyakinannya, bukan berarti nanti akan merusak akidahnya. Setelah saya searching beberapa pendapat, misalkan MUI, ada hasil Basul Masail NU juga,
itu ada yang apa ya, itu ya membolehkan, ada juga yang memang yang tidak itu ya. Tetapi kalau ada dua pendapat tersebut, tentu kita sebagai apa ya pengguna daripada produk fatwa tersebut ya boleh memilih yang mana yang mau dipakai. Apalagi kalau apa ya seorang aktor resolusi konflik itu harus menjadi juru tengah daripada masyarakat. Kacamata yang digunakan tentu bukan agama tertentu, tetapi kacamata yang digunakan adalah pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah ya yang melindungi segenap agama yang ada di Indonesia yang telah legal tentunya yaitu fine-fine saja tentunya. Kalau kritiknya dari agamawan bahwasanya ketika ada salah satu organisasi yang melarang terkait doa lintas agama ini tentunya itu perlu dikaji kembali terkait ya, pemahaman faktor internum dan faktor eksternum gitu ya. Kalau faktor internumnya tentunya kita harus fanatik terkait agama yang kita anut. Tetapi faktor eksternal hal-hal yang perlu didialogkan tentunya itu masih bisa apa ya dimaknai atau ditafsirkan secara lebih banyak lagi atau multi perspektif. Kalau pendapatnya Soros tadi tentunya kalau itu ritual tersebut itu merupakan apa ya produk-produk keagamaan dan bukan agama ya tentunya itu terbuka ruang yang sangat luas sekali terkait apa ya ekspresi-ekspresi dalam beragamanya itu ya. Baik, ini menjadi apa ya perekat daripada harmoni kerukunan umat beragama yaitu proses pendekatan pesan tersirat melalui doa bersama gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu maaf ini akan saya kaitkan dengan salah satu teori gitu ya. Uh, ini relevansi daripada teori hidden curriculum yakni kurikulum itu tidak muncul secara spesifik di permukaan tetapi memberikan pengaruh terhadap pelaksana kurikulum yang berbasis pada perilaku, keyakinan, keterampilan dan pengalaman serta pengetahuan individu. Artinya event-event yang sifatnya itu mengandung ekspresi keagamaan itu dapat dilakukan aktor resolusi konflik ataupun penyuluh agama Islam untuk mengedukasi masyarakat. Walaupun dia itu tidak tampak itu ya, tetapi dari aktivitas-aktivitas dan perbuatan ARK ataupun perbuatan penyuluh agama Islam itu akan berimbas pada perilaku. Tadi misalkan doa bersama, oh ternyata antara agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan Buddha itu tentunya memiliki tujuan universal ataupun kebenaran universal yang sama, yaitu mengharapkan kedamaian dari Sang Yang Tunggal ataupun Sang Yang Widi ataupun dari Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Tentunya ekspresi keberagaman tersebut ataupun tata cara pendekatan yang dilakukan setiap individu itu berbeda-beda, tetapi substansi atau tujuannya sama, yaitu ingin mengharapkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat itu ya. Jadi esensi dari agama diantaranya adalah mengutamakan nilai luhur kemanusiaan. Nilai luhur tersebut berupa hidup damai antara sama, walaupun beda keyakinan yang tercermin dari kegiatan doa bersama dan perayaan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, ketemuan yang kedua yaitu pendekatan pesan tak tersurat. Pendekatan dengan memberikan pesan tak tersurat menjadi bagian dari edukasi moderasi beragama basis hidden curriculum. Ditemukannya yaitu proses ritual adat bersih desa berupa baritan, kirab budaya, nyadran, dan jamasan arca. Ritual bersih desa memberikan pesan moral yang cukup mendalam kepada masyarakat. Pesan tersebut yakni untuk menghilangkan segala kekotoran ataupun kekeruan di desa selama setahun yang sudah berlalu. Artinya ini masyarakat diajak atau siapapun ya diajak untuk berpikir bahwasanya selama bermuamalah selama 1 tahun tentu hati kita itu mengandung banyak kekotoran ataupun kekeruhan. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya hati yang kotor itu laksana mir'ah ya kaca yang kotor.
Jadi dia tidak mampu memantulkan atau membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu cara umum. Kemudian melalui acara bersih desa ini nanti masing-masing pemuka agama, karena di desa Gaprang Blitar tersebut itu terdapat 3 agama satu desa. Jadi masing-masing pemuka agama sebelum memanjatkan doa memberikan pesan-pesan keagamaannya, itu ya. Kalau terkait ritual baritan itu merupakan akronim itu ya, dia membubarkan peri dan setan, atau apa ya istilahnya itu mengusir peri dan setan yang itu menjadi penggoda manusia untuk hidup rukun, damai dan sejahtera. Kalau kira budaya itu di Desa Blitar itu dilaksanakan ada apa ya pusaka-pusaka yang itu peninggalan era Majapahit, dan itu menjadi ajang pemersatu. Kalau saya melihat secara kacamata edukasi hidden kurikulum, itu menjadi agenda pemersatu masyarakat agar mereka itu membaur jadi satu tanpa adanya sekat kamu Islam, kamu non Islam, kamu Hindu dan sebagainya. Karena dengan budaya atau seni, orang itu akan menghilangkan identitas secara pribadi atau privatnya. Itu menjadi apa ya alat yang cukup ampuh untuk mempersatukan sebuah apa ya masyarakat yang multicultural tadi. Kemudian kalau nyadran itu apa ya semacam apa itu eh, melakukan selamatan, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa di tempat-tempat yang itu disakralkan oleh masyarakat, gitu ya. Kalau di Jawa itu ada punden, kemudian ada pohon besar dan sebagainya. Artinya pohon besar itu bukan berarti kalau apa ya penjelasan orang tua zaman dahulu pohon besar jangan ditebang nanti penghuninya marah atau dedemitnya marah, sebenarnya bukan dedemit itu ya. Ketika pohon besar itu ditebang, itu nanti resapan air tidak ada, akhirnya muncul bencana alam itu. Tetapi pada waktu itu memang kita tidak dididik untuk kritis seperti itu. Pokoknya jangan ditebang saja. Nanti yang bau rekso ataupun yang penunggu itu marah. Artinya ya penunggu itu proses apa ya sedekah oksigennya itu tidak ada gitu ya. Makanya daerah Kediri ataupun apa ya Tulungagung, Blitar dan sebagainya itu kan banyak sekali situs-situs peninggalan di era Majapahit yaitu petirtaan. Di balik petirtaan ataupun atasnya itu pasti tumbuh banyak pohon itu ya. Kalau pohon itu habis, saya yakin itu nanti petirtaan itu tidak akan memunculkan air. Disitulah letak kearifan lokal masyarakat pada waktu itu untuk menjaga daripada ekologi itu tadi. Tetapi kadangkala kalau kita mendekati agama hanya dari satu perspektif, tidak multi perspektif ataupun apa ya interdisipliner yang disampaikan misalkan seperti Profesor Amin Abdullah, tentu ya kita akan terlalu sempit memaknai teks-teks keagamaan tersebut, atau bahkan kita akan menjadi apa ya terlalu miopik gitu ya. Agama hanya dipahami dari produk-produk keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan dianggap agama gitu ya. Maka itu akan terjadi dalam kajian filsafat disebut sesat pikir gitu ya. Sesat pikir bukan berarti salah tidak, tapi pemikirannya belum selesai pada tahapan-tahapan tertentu. Kemudian wah ini hampir habis ya waktunya. Yang ketiga ya pesan moderasi beragama Baritan tadi saya jelaskan yaitu berasal dari bahasa Jawa ya yang bermakna yaitu Baritan itu membubarkan perilan setan, artinya menghilangkan apa ya peri itu termasuk apa ya kalau kepercayaan orang dahulu itu ada roh-roh yang gentayangan, sementara setan itu selalu menggoda pada jalan keburukan. Artinya melalui bersih desa itu mereka akan hilang musnah diganti dengan kebersihan hati seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, hati itu laksana mir tadi ya. Kemudian yang berikutnya, kalau saya ini elaborasi dengan pendapatnya Skinner, itu ya, beliaunya mengungkapkan bahwa teori operant condition relevansi setiap perilaku yang beroperasi pada lingkungan tertentu maka akan berakibat pada perubahan dalam lingkungan tersebut. Perilaku operant behavior, sikap perilaku
pada pendidikan moderasi beragama, yakni ritual bersih desa berupa baritan. Sedangkan reinforcementnya adalah proses yang diakibatkan atau perubahan yang terjadi di lingkungan untuk memperkuat, membersihkan diri dari perilaku angkara murka di masa datang. Dengan demikian, setiap perilaku ritual bersih desa akan berdampak kepada kebersihan individu dari sifat angkara murka. Sifat angkara murka individu itu kalau sifatnya itu mikro itu mungkin unsur bahayanya itu hanya kepada dirinya sendiri gitu ya. Tetapi kalau apa ya hati yang tidak dibersihkan dan itu nanti dikemas dalam apa ya memiliki banyak pengikut menjadi tokoh panutan itu nanti akan lebih bahaya lagi. Makanya itu terus perlu dilakukan untuk membina kerukunan lintas keagamaan apalagi pada masyarakat yang multikultural tersebut. Itu. Kemudian yang ketiga terakhir temuannya itu membangun ikatan budaya dan struktur organisasi masyarakat. Salah satu unsur dalam hidden curriculum yakni membangun ikatan budaya dan struktur organisasi di masyarakat. Wujud ikatan budaya tersebut diabadikan dalam monumen Mas Gapur gitu ya. Jadi di Blitar itu karena di satu desa terdapat tiga agama, maka itu dibangun monumen persatuan ataupun di situ ada gapuro gitu ya. Mas Gapur namanya. Mas Gapur itu kepanjangan dari masnya masjid, ganya gereja, dan purnya itu pura ya. Tiga rumah ibadah yang berbeda di desa tersebut disatukan dalam bentuk bangunan gapura atau pintu besar memasuki altar desa. Monumental bermakna dan mendalam serta mengandung pesan-pesan kebinekaan ya. Jadi setiap warga masyarakat yang lewat ataupun masuk di desa tersebut akan teringat ternyata di sini kita disatukan dalam sebuah perbedaan dan diabadikan dalam sebuah monumen yaitu Gapuro yang diberi nama itu Mas Gapur. Jadi kalau kita mau kuat ya kita itu harus hidup berdampingan dan menerima perbedaan tersebut gitu ya. Memang tradisi-tradisi apa ya orang zaman dahulu itu ketika berhasil apa ya mendapatkan sesuatu atau berhasil merukunkan dan lain sebagainya itu akan dibangun sebuah monumen atau ungkapan yang begitu apa ya syukur yang begitu besar akhirnya itu dibuatlah monumen seperti monumen Taj Mahal itu ya itu bukti rasa cinta syukur yang luar biasa kemudian diabadikan dalam sebuah bangunan Taj Mahal yang sangat luar biasa. Jadi dua orang yang saling mencintai tersebut ketika melihat Taj Mahal itu akan abadi dan teringat selalu terhadap janji sucinya, gitu ya. Jadi hidden curriculum ataupun kita sebagai pelaku kerukunan apa ya memberi edukasi kerukunan beragama akan lebih indah ataupun akan lebih bermakna apabila kegiatan kita itu ya meninggalkan sebuah monumen gitu ya walaupun ya, tentunya kalau monumen itu apa ya konsekuensinya materialnya itu terlalu besar tapi hadirkan yaitu kesan-kesan yang cukup bermakna gitu ya terhadap audien ataupun terhadap jamaah kita tentu itu akan menjadi monumen yang tidak kasat mata dan akan diingat selamanya gitu ya. Kalau di Jawa juga ada ya monumen yang karya yang cukup besar, ada Prambanan dan Borobudur itu ya. Itu termasuk kalau saya melihatnya itu termasuk Fastabiqul Khairat ya. Ketika apa itu Borobudur dibangun, kemudian 50 tahun berikutnya Prambanan dibangun. Itu menjadi bukti daripada sebuah apa yang mahakarya yang akan siapapun yang melihatnya pasti akan mengingat terhadap janji-janji ataupun tujuan daripada monumen tersebut dibangun. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, waktunya sudah selesai 30 menitnya. Kesimpulannya, pola manajemen penguatan pendidikan moderasi beragama berbasis hidden curriculum di Kampung Pancasila Blitar, Jawa Timur, Indonesia dilakukan dengan 3 tahapannya. Yang pertama yaitu pesan tersilat dalam ritual adat bersih desa, ada ekspresinya yaitu baritan, kira budaya, dan nyadran.
Kemudian yang kedua, pesan tak tersurat yaitu pengambilan air jamasan dari berbagai sumber di Desa Gaprang, doa bersama dan UMKM. Ini sudah acara selebrasi-selebrasi yang sifatnya itu kontemporer, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun ikatan budaya dan struktur organisasi masyarakat ditandai dengan membangun Gapura Mas Gapur yang menjadi akronim dari masjid, gereja, dan pura. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi yang hari ini terhimpun kepada kita semua, terutama untuk penyuluh yang ada di seluruh penjuru negeri Indonesia ini. Dan tentunya ini menjadi satu gambaran bagaimana moderasi beragama yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, lebih khusus lagi di Kabupaten Blitar. Dan tentunya kali ini sudah banyak yang tidak sabar ingin memberikan pertanyaan ataupun juga hal-hal yang penting terkait materi kita pada malam hari ini. Dan tentunya kali ini kepada rekan-rekan kami, penyuluh agama yang telah hadir di sini sudah 251 yang peserta yang telah memasuki ruangan kita kali ini. Berikut kami persilahkan kepada para penyuluh agama yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan pada hari ini, yaitu presentasi tentang Kampung Pancasila, upaya penguatan moderasi beragama di Desa Gaprang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, oleh Dr. Tri Prasetyo Utomo MPD. Kami silahkan. Baik, tentunya di sini sudah ada yang meraise hand ataupun juga memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Dan tentunya bagi yang sudah mengangkat tangannya, kita persilahkan terlebih dahulu. Kali ini kita mohon kesediaan kepada Ibu Tri Suparlia dari KUA P Banteng. Kami silakan untuk langsung memberikan pertanyaan seputar materi kita pada malam hari ini. Kami silahkan kepada Ibu. Ya, siap Mas Wahyu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terhormat Bapak Dr. Tri Prasetyo Utomo, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kepada penyuluh yang terhormat, yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dokter, ilmunya Alhamdulillah malam hari ini saya tidak mengantuk. Dan ilmunya Bapak masuk semua, Alhamdulillah. Dan kebetulan saya Tri Suparlia, perkenalkan saya Tri Suparlia dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkalan Banteng di Kalimantan Tengah. Dan Alhamdulillah kemarin masuk ke Penais Pak, Penyuluh Award. Ya, terpilih kemarin Alhamdulillah, termasuk peserta. Di sini kami langsung saja, nggih Bapak Dokter Tri, moderasi beragama, perbedaannya apa Pak? Jadi moderasi beragama dengan sinkretisme agama itu seperti apa? Yang kita tahu kan moderasi beragama itu kan berada di posisi tengah-tengah gitu Pak ya. Kalau sinkretisme itu kalau tidak itu menggabungkan atau penggabungan unsur-unsur dari dua lebih agama atau kepercayaan gitu Pak yang berbeda kita gabungkan menjadi satu. Eh, Sebagai contoh agama kejawen yang di Jawa tadi kebetulan Bapak menyebutkan yang reok tadi yang dari Jawa Timur itu menampilkan reok dan masyarakat bisa menyaksikan apa sih kegiatan reok itu seperti itu ya Pak ya. Dan apakah bisa disamakan dengan adat kejawen yang ada di Yogyakarta Pak, yang mereka kalau menyambut bulan Suro Jogja Solo nih Pak. Nah itu mereka kan jalan jalan kayak pawai tanpa menggunakan sandal. Apakah bisa disamakan dengan seperti itu dan hal seperti itu apakah bisa disamakan dengan yang disebut dengan sinkretisme Bapak? Sinkretisme agama. Eh, Kemudian termasuk yang kata Bapak tadi apakah juga termasuk doa bersama yang Bapak sebutkan tadi, apakah itu termasuk Bapak? Jadi niatnya kan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Apakah itu termasuk disebut dengan sinkretisme? Seperti itu Bapak. Dan kemarin Alhamdulillah
penyuluh agama saya masuk ke WOT kemarin itu tujuan saya memang salah satunya mengikuti program pemerintah Bapak. Jadi yaitu moderasi beragama. Jadi pembuatan piring lidi saya tujukan kepada masyarakat yang dia non muslimnya sedikit. Jadi banyak orang Flores, jadi mereka kami raih untuk membuat piring lidi biar ekonomi mereka meningkat seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Itu saja pertanyaan dari saya, Mas Wahyu. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bagaimana materi? Kita tampung dulu pertanyaannya. Kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Dan kali ini sudah ada yang menunjuk juga, dan nanti yang di kolom chat akan kita bacakan setelah ini. Jadi untuk tidak mengangkat tangan lama-lama, kita persilahkan terlebih dahulu kepada yang telah ada mengangkat tangan. Kali ini ada dari Magetan, yaitu mohon maaf jika saya tidak salah, Ustadz atau Ustazah Muhimmatun Nafais untuk langsung bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atas waktunya, nggih, Bapak. Langsung saja kepada pertanyaan. Sebelumnya saya tertarik dengan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhimmatun Nafais. Asal saya sama dengan Bapak pemateri hari ini dari Kabupaten Tulungagung yang saat ini Alhamdulillah. sedang dinas penempatan di Kabupaten Magetan. Saya langsung saja nggih, saya tertarik dengan konsep hidden kurikulum yang Bapak sampaikan tadi. Yang singkatnya saya pahami bahwasanya artinya yaitu kurikulum yang tidak muncul secara nampak di permukaan tetapi bisa memberikan pengaruh. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat atau cara dalam memastikan agar hidden kurikulum berbasis budaya lokal ini tetap bisa berjalan secara universal menyeluruh seperti itu dan juga terbuka, yang artinya tidak hanya berlaku bagi kaum minoritas tetapi juga merangkul dan memberi ruang kepada artinya tidak hanya berlaku bagi kaum mayoritas tetapi juga merangkul dan memberi ruang kepada kaum minoritas. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Muhimmatun Nafais dari Magetan yang telah bertanya pada materi kita kali ini yang sangat luar biasa. Oke, bagaimana pemateri? Kita tampung satu lagi atau di next pertanyaan mungkin ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu pertanyaan yang sudah kita tampung dari dua pertanyaan melalui webinar kali ini. Yang pertama dari Ibu Tri Suparliah dari Banten yang bertanyakan bagaimana sinkrotisme dua agama yang berbeda dijadikan satu, apakah bisa disamakan seperti itu, Bapak Dokter? Dan selanjutnya pertanyaan kedua dari Muhimmatun Nafais dari Magetan tentang hidden curriculum, artinya kurikulum yang tidak tampak tapi ya, namun bagaimana kiat-kiat atau cara hidden curriculum berjalan dengan menyeluruh dan berlaku untuk kaum minoritas. Baik, untuk kesempatan kali ini pada pemateri Bapak Dokter, kami silakan. Baik, terima kasih pada moderator Mas Wahyu Qadri. Ada pertanyaan dari Mbak Tri Suparliah, ya, namanya mirip dengan saya ini, anak ketiga juga ini anaknya. Baik, apa tadi ya, moderasi beragama antara sinkretisme itu ya. Saya pernah menulis yaitu terkait aliran kepercayaan ataupun kebatinannya ada di daerah Ponorogo itu ya, yaitu aliran namanya PAMU itu ya, kepanjangannya saya lupa. Itu saya seminarkan di mana itu di Surabaya nggak salah ya. Jadi saya menemukannya begini itu ya, aliran keagamaan itu ya. Aliran keagamaan itu emang aliran kebatinan, dia tidak mau disebut agama, tetapi dia semacam paguyuban yang ingin atau tujuannya itu ingin hidup damai, sejahtera dan lain sebagainya. Kemudian konsepnya yaitu apa? Konsepnya yaitu apa ya? Senantiasa mengajarkan nilai-nilai kesempurnaan, ya.
mereka itu bersahabat dengan alam, tidak merusak alam, kemudian hadirnya dia di tengah-tengah masyarakat itu memiliki nilai kegunaan. Dalam filsafat Jawa itu ada apa itu ya, kalau tidak salah itu pendapatnya Sunan Kalijaga, itu memayu hayun bawono itu ya, hadirnya dia itu menjadi rahmat bagi seluruh alam itu ya, dan dia itu juga diterima di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya itu ya, bahkan termasuk itu apa ya, aliran kebatinan yang memiliki pengikut paling banyak di Kabupaten Ponorogo, di kalau induk organisasinya itu di bawah Dinas Pariwisata itu ya. Kemudian cara mereka itu bereksistensi agar diterima di masyarakat ya dengan menciptakan lembaga pendidikan. Kemudian juga apa ya, memberikan bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya gitu ya. Baik, sebelum menganjak pada sinkretisme. Sinkretisme itu kan menyatukan dua agama gitu ya. Akan muncul agama baru. Itu ketika saya baca sekitar 2 tahun yang lalu ya terkait sinkretisme itu ya. Tetapi kalau moderasi beragama itu bukan menghadirkan agama baru gitu ya, tetapi cara pandang baru atau perspektif baru terhadap teks-teks keagamaan. Kemudian tujuannya yaitu tentunya mencari kebenaran universal, sehingga agama itu hadir di tengah lingkungan yang multikultural itu tidak kaku gitu ya. Kalau agama itu didekati hanya dengan, kalau kurikulum itu namanya, kalau Profesor Muhaimin almarhum dari UIN Maliki Malang itu ada model, yaitu kurikulum model dikotomi gitu ya. Kalau dikotomi itu guru PAI itu menjelaskan kepada peserta didik, yaitu agama itu hanya membahas halal, haram, surga dan neraka, laki-laki dan perempuan, itu dikotomi sekali gitu ya. Tetapi di sini teks keagamaan tersebut itu didekati dengan berbagai perspektif, sehingga akan hadir produk-produk ataupun ilmu-ilmu keagamaan yang itu mudah diterima oleh masyarakat gitu ya. Kalau moderasi beragama secara umum artinya itu kan cara pandang yang berimbang, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, itu yaitu termasuk beragama. Atau lebih jauh lagi yaitu tidak apa ya, eh, tidak meyakini tafsir tunggal dalam memahami agama gitu ya. Misalkan tafsir kelompoknya itu dianggap paling benar, itu tentu itu terlalu ekstrem kiri, maaf terlalu ekstrem kanan gitu saudara ya. Jadi bagaimana apa itu moderasi beragama itu menghadirkan cara pandang terhadap teks-teks keagamaan itu secara universal, lebih luas lagi, sehingga muncul cara pandang yang lebih humanis gitu ya. Kalau 4 pilar terkait moderasi beragama yang disampaikan oleh Kemenak itu ya, diantaranya yaitu toleran, anti kekerasan, menerima kearifan lokal, dan anti kekerasan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memaknai teks keagamaan itu menghadirkan cara pandang ekstrim, tentu dia itu tidak moderat gitu ya. Kalau sinkretisme itu ya menyatukan dua agama yang berbeda menjadi agama baru gitu ya. Berbeda tentunya ya. Sebenarnya begini, kalau saya melakukan analisis itu ya Mbak, siapa ini, Tri Suparliah ini ya, sebenarnya kita sebagai penganut agama Islam sendiri kan juga mengambil daripada paham-paham agama Hindu dan Buddha yang itu relevan dengan apa ya, realitas sekarang. Contohnya itu ya, dalam apa ya, penganut agama kita misalkan Islam, kita akan mempercayai, awas ya, hati-hati nanti kena hukum karma gitu ya. Hukum karma itu kan ajaran dari Hindu itu ya. Hindu Buddha itu meyakini ada karma itu ya. Apa yang menimpa kita saat ini adalah karma yang kita lakukan ya kemarin, atau ketika kita apa ya melakukan aktivitas sebelumnya itu. Itu. Kalau orang Barat meyakini apa yang terjadi pada hari ini adalah apa yang kita pikirkan kemarin. Kalau terkait masa depan kita ya apa yang kita lakukan hari ini, itu sebenarnya konsep karma baik di Barat, kemudian di Jawa, kemudian menurut Hindu dan Buddha. Kalau dalam Islam itu ada in ahsantum ahsantum li anfusikum gitu ya.
ketika seseorang atau kita itu berbuat baik, substansi atau hakikat kebaikan itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Itu konsep karma, gitu ya. Apakah itu dikatakan sinkretisme? Tentu tidak, gitu ya. Itu kan kebenaran universal yang dibawa oleh berbagai agama, gitu ya. Kemudian apalagi kira-kira ya ajaran-ajaran Hindu Buddha yang masih relevan, gitu ya. Tidak boleh apa ya merusak alam, gitu ya, terkait penebangan pohon ekologis. Itu agama-agama di Jawa sejak dulu itu sangat melarang. Kalau kita merusak alam dengan semena-mena, pasti itu nanti mara bahaya atau petaka akan hadir. Murka Tuhan atau murka Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal, itu nanti akan menimpa kita. Gitu ya. Makanya akan muncul banjir relevan dengan kurikulum berbasis cinta ataupun apa ya nilai-nilai ekologis itu yang harus kita tanamkan melalui apa ya kebijakan Menteri Agama ya. Kita harus merawat alam, kita dianjurkan menanam pohon. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu ya, kalau engkau memotong satu pohon, maka tanamlah pohon berikutnya. Itu ya, jangan merusak alam. Apakah itu dikatakan sinkretisme? Oh tidak, itu disebut dengan pendekatan multiperspektif dalam memahami teks keagamaan. Ketika muncul itu dalam bentuk tafsir, dalam bentuk pendapat ulama, dalam bentuk hasil riset, itu disebut dengan produk-produk keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan, bukan agama, gitu ya. Itu perlu dibedakan. Kalau agama menurut Pak Amin Abdullah itu ya agama itu divine, suci teksnya, gitu ya. Tetapi terkait pemaknaan terhadap agama, nah itu sangat apa ya manusiawi sekali, itu produk budaya, gitu ya. Tapi jangan nanti menuduh saya itu ekstrim ini ya Pak Tri, bukan itu ya. Ya memang kita harus bicara kenyataan seperti itu ya. Bisa dibaca ya, misalkan teorinya Soros itu ya terkait kita harus bisa membedakan antara agama dan ilmu-ilmu keagamaan gitu ya. Banyak sekali ya aliran kebatinannya itu masih diterima dan relevan oleh apa ya masyarakat di era sekarang gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ya, bagaimana itu kiat-kiat kurikulum itu agar hidden kurikulum itu bisa diterima secara makro, tidak hanya diterima oleh kalangan mayoritas saja. Tadi ada yang menyangkut terkait tradisi suro di Jogja dan Surakarta ya. Sebenarnya melalui hadirnya kebudayaan itu akan mempersatukan sebuah apa ya eh, negara ataupun bangsa masyarakat yang pernah tercabik gitu ya. Misalkan di Surakarta itu ada kegiatan kirap kebu bule atau disebut dengan sekaten gitu ya. Sebenarnya itu merujuk pada ketika di Solo itu pada tahun 1700 sekian, kalau tidak salah itu 1724 sampai 1742 itu ya, terjadi geger pecinan gitu ya. Geger pecinan yang itu membuat Keraton Surakarta porak-poranda gitu ya. Kemudian raja pada saat itu melarikan diri mengungsi di daerah Ponorogo. Di Ponorogo itu diterima oleh ulama yaitu Kiai Hasan Besari, masjidnya atau pondoknya itu yang terkenal dengan Gebang Tinatar itu ya. Di situ beliaunya itu digembleng kembali, kemudian diajarkan bagaimana itu merebut kembali tahtanya itu ya. Kemudian dalam merebut tahta itu dibantu oleh Bagus Harun yang dari Sewulan Madiun itu yang nanti akan diberi tanah perdikan itu ya. Ini kalau Mas Naif Adnan itu namanya itu termasuk apa itu ya kontrak politik ya, ketika sukses membantu nanti akan mendapatkan tanah perdikan itu ya. Kemudian di Tulungagung itu ya, di Tulungagung itu juga ada Kiai Abu Mansur itu termasuk Amangkurat 4 kemudian mendapatkan tanah perdikan di Tulungagung, ikut suksesi membantu daripada merebut kembali tahta Surakarta. Nah, akhirnya berdasarkan bantuan 3 santri pilihan tersebut, kemudian berhasil kembali merebut tahta daripada Surakarta. Dan pada waktu itu untuk mengembalikan kerajaan mana, kalau dulu kan namanya itu Kartosuro, gitu ya, Kartosuro. Kemudian
setelah suksesi itu dipindahkan menjadi di kerajaannya di Solo disebut Surakarta atas bantuan yaitu kebule yang diberikan Bupati Ponorogo kepada Raja Surakarta atau Solo pada waktu itu. Di mana kebun tersebut berhenti, maka disitulah nanti akan dibangun kembali kerajaan yang pernah hancur. Maka diabadikan di daerah Ponorogo, kemudian Wonogiri dan sekitarnya itu ada tarian yaitu atraksi kebu bule itu ya. Di situ nanti pengiringnya ada tokoh ulama, kiai yang tidak lain itu ada Hasan Besari. Kemudian ada lagi itu Mbok Rondo Puno. Mbok Rondo Puno itu bahasa Indonesianya itu janda yang tubuhnya gempal. Pada waktu itu Mbok Rondo Puno itu pernah rumahnya disinggahi Raja Surakarta itu. Ketika disuguhi jenang katul, itu raja pada waktu itu makannya dari tengah, gitu ya. Jenang yang masih panas dimakan dari tengah. Akhirnya dikritik oleh Mbok Rondo itu tadi, makan kok dari tengah, mana mungkin akan berhasil dalam perang, gitu ya. Dari situlah muncul ide, yaitu perang itu ya harus dari pinggir dulu, menghancurkan lawan dari pinggir, dari grassroots dulu itu ya. Kemudian baru tengah. Kalau langsung itu yang diancam rajanya ya jelas tidak akan kalah. Maka diabadikan menjadi sebuah kesenian. Masyarakat Ponorogo akan mengenang selalu itu ya tarian kebule itu diiringi Borondo Buno, kemudian ulama dan lain sebagainya. Itu menjadi pesan tersirat kepada masyarakat bahwasanya peran kiai, pemerintah, bupati yang pada waktu itu memberikan kebu bule, kemudian ada lagi peran daripada santri. Itu sangat luar biasa pesan tersirat. Bahkan ketika Riau Ponorogo pada tahun 65 itu banyak dikuasai PKI, akhirnya para santri Ponorogo itu membuat tandingan itu ya lewat seni lagi itu ya untuk mengikat sebuah kebersamaan. Bagaimana santri Ponorogo itu membuat gajah-gajahan yang diiringi dengan sholawat. Itu menjadi antitesa daripada Riau Ponorogo yang pada tahun 65 itu dikuasai PKI. Lewat kesenian lagi mereka kuat mengumpulkan massa dan memberikan pesan edukasi pentingnya bahwasanya nilai-nilai keagamaan melalui tari gajah-gajahan gitu ya. Apakah ini sinkretisme lagi, apakah dilarang gitu ya. Kalau masih ada orang yang berkeyakinan bahwasanya produk-produk keagamaan itu disebut agama, maka kita perlu merenungkan kembali ketika saya itu mengambil air minum, air laut dalam sebuah cangkir gitu ya, apakah definisi yang saya berikan ataupun proposisi yang saya berikan ini adalah laut, tentu itu kurang tepat gitu ya. Tetapi ini adalah sebagian dari air laut dan ini bukan laut gitu ya. Ketika saya menakwilkan atau menafsirkan sebuah teks keagamaan dari kitab suci, apakah saya yakin, apakah saya boleh mendefinisi ini adalah agama? Tentu ini bukan agama, tapi ini adalah ilmu keagamaan gitu ya. Saya kira itu Mas Moderator, saya kembalikan. Baik, bagaimana jawabannya? Mudah-mudahan dapat mengena di hati dan tentunya hari ini jawabannya daging semua ya kalau kita bilang ya untuk anak Gen Z sekarang ya. Oke, baik. Saya akan bacakan satu lagi pertanyaan yang telah ada di kolom chat dan telah ditunggu-tunggu oleh eh, para penanya yang ada di kolom chat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Bapak Doktor dari Nur Hamzah Mahmud yang bertanya, baru-baru ini ada acara viral, acara Maulid, namun yang membacakan doa adalah seorang pendeta. Nah, bagaimana pendapat Bapak Doktor dengan kejadian ini? Padahal MUI mengharamkan doa bersama dengan non-Muslim. Bagaimana Bapak Doktor? Kami silakan. Ya, baik. Menarik sekali nih ya bacaan Maulid yang membacakan pendeta nih ya. Pendetanya ini mungkin ya termasuk alumni S3 bahasa Arab ini ya. Ini temannya Munjid ini yang membuat kamus bahasa Arab ini ya, tafsir Munjid itu ya. Ya mungkin saya jadi teringat ini ya, kamus Munjid itu yang menuliskan bukan orang Islam gitu ya. Kira-kira mungkin bisa dikiaskan itu ya. Tetapi tentu secara etis atau secara etika ya, kalau itu di masjid dan sebagainya, walaupun itu apa ya
maulid ya, ataupun pembacaan sirah nabawi itu bukan apa ya, artinya tadi ya agama dan ilmu-ilmu keagamaan ya, tapi secara etis tentunya kurang pas. Kemudian terkait tafsir apa ya, fatwa MUI gitu ya, eh, fatwa MUI terkait yang tidak membolehkan doa apa ya lintas agama itu kalau itu bertentangan dengan syarak gitu ya. Catatannya itu ada 3 poin itu saya baca itu terkait fatwa MUI itu. Kemudian yang poin B itu menyampang doa itu apa ya dengan tujuan kemaslahatan bersama, hidup berdampingan, kemudian demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara itu fine diterima gitu ya. Jadi perlu apa ya di poin B kalau tidak salah itu ada keterangan terkait fatwa MUI yang melarang itu ya. Baik, itu Mas Kodari. Oke, boleh nanggapin nggak? Silakan Bang Naif. Ya, ini penting. Saya ingin mengcounter hoax ya. Jadi memang lagi viral itu video eh, di beberapa grup WA acara Maulid dan kemudian ada doa bersama. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, malam Jumat yang lalu itu kan kita peringati malam Maulid. Nah, di saat bersamaan, Kementerian Agama juga menghimbau malam itu juga diadakan doa lintas agama karena situasi kemarin demo anarkis ya. Jadi itu doa untuk kebersamaan, doa untuk keselamatan bangsa. Nah, itu esensi doanya buat keselamatan bangsa ya, bukan untuk Maulid. Jadi jangan salah persepsi dan itu semua setiap daerah ngadakan. Teman-teman harus ngecek Instagramnya Kementerian Agama itu ada flyer itu doa untuk keselamatan bangsa. Jadi Oh, jangan 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 salah persepsi ya. Karena memang kebetulan malam Jumat yang lalu kan malam Maulid dan itu juga memang dianjurkan. Jawa Tengah juga mengadakan itu ada di Instagramnya Jawa Tengah, Kanwil Jawa Tengah. Semua semua daerah mengadakan itu. Jadi itu jangan sampai ada yang pelintir lagi video itu. hmm. Nah, Berarti sekedar hoax itu ya. sekedar info aja. Jadi rajin-rajin cek aja Instagramnya Kemenak tuh. Alhamdulillah. Baik, izin masuk itu ya. Tadi juga saya sempat diskusi dengan pengurus MUI Kabupaten Tulungagung, kemudian juga ada Dai Kamtibmas Polres Tulungagung. Memang potensi ketika di Tulungagung sendiri, ketika saya ingin apa ya mengadakan kegiatan terlintas agama, kan ada gereja, ada pura, ada wihara, ada masjid tentunya ya itu ya mereka masih enggan karena potensi dipelintirnya itu nanti tinggi gitu ya. Potensi dipelintirnya nanti tinggi doa bersama nanti malah yang muncul itu pembacaan maulid oleh pendeta. Tapi kenapa kita juga menerima apa kamus munjid yang itu produknya bukan orang Islam gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Moderator, Mas Wahyu. Baik, Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan telah selesai kita kupas satu persatu ya, walaupun tidak terperinci tentunya ini materi-materi yang luar biasa sekali buat para penanya yang lainnya, para penyuluh agama mungkin bisa langsung nanti kita lanjutkan pertanyaan ataupun diskusi lagi setelah ini tentunya ya kita sediakan ruang terbuka, mungkin mau ditanya langsung oleh Bapak Doktor ataupun yang lain sebagainya yang telah hadir di sini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doktor yang telah hadir hari ini dan memberikan tentunya materi yang sungguh sangat luar biasa dan daging semua isinya dan ini bisa diteruskan baik kita sendiri ataupun juga para penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Baik, selamat malam kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG telah berada di tengah-tengah kita hari ini dan tentunya seyogyanya tadi Pak Dedi melakukan kata-kata sambutan ya di awal, namun kali ini baru saja hadir tengah-tengah kita. Berikut tentunya sekapur sirih sebelah pinang diikat tali batang jerami, sekapur sirih yang disampaikan akan dikenang tanda ikatan silaturahmi. Untuk itu Cakep. kami silakan kepada Bapak Haji Dedi Sameryadi MAG, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam semuanya, kawan-kawan semuanya.
Eh, eh, mohon maaf, karena sebentar, sebentar. Mohon maaf karena baru bisa bergabung tadi. Tadi baru mendarat di di Bandara Soekarno-Hatta itu jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 kemudian eh, naik taksi dan baru nyampe di kosan ini, dari kosan, dan sekarang mau berangkat lagi ke ke Ciawi Bogor karena ada rutinan, ada maulidan. Nah, Alhamdulillah. eh, ini saya sangat bersuka cita ya, semacam semacam ekstase gitu ya, melihat melihat eh, meskipun meskipun hanya di bagian akhir, di bagian dua pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian tadi Pak Dr. Prasetyo Utomo itu kemudian memberikan jawaban tentang ya beberapa hal yang jawabannya juga sangat sangat menarik, yang kalau kata Mas Kodri, Kodri atau Kodari? Wahyu Kodri, Pak Dedi. Ya, siap. Kalau kata Bang Kodri ini daging semua gitu ya. Iya, betul. Eh, dan tampaknya ya yang membuat saya bahagia itu karena semakin ke sini itu ya semakin berdaging gitu ya, diskusi-diskusi yang yang di dipaparkan dalam dalam depak ini ya. Jadi 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 kajiannya, kemudian paparannya dan lain sebagainya juga tuh menarik juga. Termasuk juga moderatornya itu, jadi semakin asik gitu, kayaknya semakin asik gitu. Jadi benar-benar udah ini eh kapan-kapan bisa bisa diundang juga ini beberapa beberapa moderator di Depak ini untuk jadi moderator di panggung eh, apa di panggung Jakarta gitu. Insya Allah, Mantap. Insya Allah. Nah, Kasuditnya luar saya biasa. juga apa ya ter ter terlintas dalam pikiran, kita udah 41 Episode ya. edisi. Iya, itu kan kalau kalau masing-masing dari setiap paparan itu kemudian bisa jadi satu tulisan yang lebih utuh misalnya kan, itu kita sudah punya 40 karya tulis yang luar biasa terkait dengan upaya-upaya pembinaan bina damai, kemudian kemudian resolusi konflik yang khas daerahnya masing-masing gitu ya, termasuk juga tentang Kampung Pancasila dari Blitar ini. Itu akan menjadi satu karya tulis yang luar biasa, semacam antologi. Dan sebenarnya pernah saya sampaikan juga di eh, beberapa ya di awal-awal Depak ini, ya harapan saya tuh ya ada di antara kawan-kawan yang menjadi pemateri dalam kegiatan Depak ini kemudian menuliskannya secara lebih serius. Atau kalau tidak serius pun misalnya jadi 700 kata misalnya, opini di Kompas itu kan 700 kata ya, 750 kata. Sekitar sekitar 2 halaman 1 spasi gitu ya. 2 halaman 1 spasi itu bisa dituliskan, mungkin kita bisa punya kumpulan tulisan yang menarik juga gitu. Jadi angka luar biasanya, dan saya merasa senang meskipun meskipun ya lumayan lelah juga, tapi secara spiritually 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 dari sisi batin itu merasa bahagia gitu ya. Dan ya terkait dengan pertanyaan terakhir yang terkait dengan pembacaan Maulid oleh pendeta, sebenarnya kan bagi sebagian Muslim sendiri kan pembacaan Maulid itu kan dianggap inovatif gitu ya, inovasi atau bid'ah gitu. Jadi ya saya pikir nggak ada masalahnya, itu kan semacam karya historis yang kemudian dibacakan. Cuma mungkin dari sisi spiritualitasnya, dari sisi batinnya, dari sisi akhlaknya, mungkin nggak connected gitu ya. Tapi ya saya pikir kalau dari sisi performance ya siapapun bisa membaca, berjanji bisa membaca Diba gitu. Dan
eh, berjanji, deba, kemudian ya kayak yang di Mahalul Qiyam itu kan semuanya kan eh, apa ya catatan sejarah tentang Nabi Muhammad dan kemudian ada puja-puji kepada Nabi yang saya pikir siapapun eh, bisa 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 melafalkannya gitu, bisa mengucapkannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Kodri ini sebagai moderator dan juga Pak Doktor apa Alhamdulillah. Prasetyo Utomo juga paparannya sangat apa ya santai Siap. kemudian ya berisi gitu ya. Terima kasih banget juga kepada kawan-kawan yang Sama-sama Pak setia. Kasubdit. Yang kawannya setia udah 240, alhamdulillah. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Dedi, saya punya pantun satu nih untuk Pak Dedi ya. Wih, Janganlah mantap Bang. diri, singgah sebentar membeli pepaya. Terima kasih kepada Cakep. Dedi. Semangat Anda semakin mendamaikan di Indonesia. Cakep. Mantap. Los. Makasih Bang. Mantap. Terima kasih juga kepada Bapak Doktor yang hari ini telah memberikan materi yang luar biasa tentunya, memberikan semangat dan tentunya akan diaplikasikan mungkin dari salah satu materi-materi yang disampaikan kepada kami semua penyuluh agama yang ada di Indonesia ini. Berikut terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia Depak dari episode 1 sampai episode 41 ini, buat Mbak Fatma, buat Ustazah Cici, buat juga Kang Naif Adnan, dan semuanya Pak Edi yang sudah membantu terselenggaranya acara ini meskipun belum pernah bersua, belum pernah berjumpa. Semoga tentunya ini menjadi sebuah amal jariah untuk kita nanti di akhirat kelak. Dan tentunya Bapak Ibu Amin, yang amin. kami muliakan, baik setelah diskusi yang hangat dan penuh gagasan tadi, tentunya semoga penyuluh agama menjadi ujung tombak dalam merawat harmoni. Depak ini adalah wadah untuk menguatkan semangat dan strategi kita dalam menjaga perdamaian. Dan tentunya Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita Depak ke-41 pada malam hari ini. Dan tentunya kami mohon statement dari narasumber. Bapak Dokter, kami silahkan sebelum kita tutup acara ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator Bang Kodri yang sangat luar biasa. Saya mengutip pendapatnya Plato, yaitu saya berpikir saya ada, saya menulis saya ada. Silakan Pak teman-teman semuanya, ARK, penyuluh ataupun aktivis moderasi beragama semuanya yang ingin tetap eksis dan ingin tetap ada untuk menulis, karena melalui menulis pasti seseorang itu akan berpikir. Kalau bingung untuk wadah menulisnya melalui apa, bisa join di Penadai Nusantara yang dikelola oleh Bang Kodri ini juga. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali statementnya dari eh, para pemateri kita pada hari ini, dan tentunya link absensi akan diganti sejenak, masih ada perbaikan dari panitia, dan selanjutnya mari bersama-sama untuk mengenang momen The Park ke-41 ini. Mari kita mengambil sesi foto terlebih dahulu yang akan dipotret oleh Pak Naif Adnan. Silahkan Kang Naif. Baik, teman-teman, izinkan bagi yang berkenan untuk menyalakan kamera. Kita di sini ada 10 slide, alhamdulillah. Pesertanya ada 235, tadi sekitar 270-an ada. Bro, Eh, ngopi. saya izin untuk kita foto bersama dulu. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Slide keenam, satu, dua, tiga. Slide ketujuh, satu, dua, tiga.
Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, harap menunggu sebentar karena masih ada perbaikan link absensi. Tadi ada typo ya, mohon maaf. Seharusnya tanggal 10, di sertifikatnya tercantum tanggal 1. Kita tunggu sebentar ya, sebentar. Jadi teman-teman jangan meninggalkan ruang Zoom karena link absensi kita akan share ulang di Zoom. Masih berapa menit lagi? Fat? Sepertinya mungkin nanti kita bisa share ke grup first responder dan nanti yang tidak masuk ke grup bisa kawannya, temannya sharing ke rekannya untuk mengisi formulir absensi dan sertifikatnya. Bisa Karena menghubungi admin juga ya. Jadi teman-teman sekalian, Betul. kalau teman-teman follow akun BPKI Urais, di situ ada nanti bisa menemukan akun-akun para admin depart ini. Ada saya, ada Mbak Fatma, ada Mas Edi, dan Mbak Cici. Jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini, sekarang kita promosiin juga nih, karena mungkin banyak yang nggak tahu bahwa kegiatan depart ini eh, di-share juga di Instagramnya BPKI Urais. Juga di sosial media Alhamdulillah. ada di Facebook saya juga. Eh, jadi jangan ketinggalan info, semuanya ada di sana. Alhamdulillah. Ini Sehat Pak Edi. informasi ya buat yang Kang Naif Adnan. Jadi pantengin aja Instagram BPKI Urais terutama dan juga Instagramnya Kang Naif ya, yang penuh dengan informasi-informasi ter-up to date tentunya. Jadi buat para penyuluh agama, ayo sering buka Instagramnya, sering dilihat-lihat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi terbaru, tentunya wajib follow ini. Dari Wajib follow Sumatera itu. ya. BPKI Urais Alhamdulillah. wajib di follow untuk seluruh penyuluh agama yang ada di Indonesia. Karena akan banyak informasi, juga hal yang penting, serta berita-berita terkini yang nanti akan dimunculkan di Instagramnya BPKI Urais. Ya, saya akan share alamat dari ada akun Instagram BPKI Urais. Sebentar, teman sekalian. Nah, ini langsung dikirimin loh ya linknya. Jadi jangan jangan Langsung sampai follow ya. Hari gini, iya, hari gini nggak punya Instagram, apa kata dunia nih? ya betul. Wait. Silakan lihat di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Itu langsung di follow. Lumayan nih, kalau ada 200 lumayan ada follower baru nih. Nah, oke yang belum Alhamdulillah. ada. 260 lebih tadi ya Bang Naim ya. Lumayan. 270, 270-an. Nah, tuh, Alhamdulillah. Alhamdulillah langsung nih follow ya. skor kita lumayan hari ini. Mungkin lebih kurang peringkat ketiga ya, Kang Naif ya. Ya, ya. Baik, nanti silakan dikepoin admin IG-nya, teman-teman. Eh, Siap. atau linknya sudah siap Mas Edi? Belum? Belum Pak, masih ada Nah, kendala trouble. oke, baik. Kalau gitu kita share di sana ya. Nanti ada yang bantu di DM aja di akun IG-nya BPK Urais. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah semuanya yang telah hadir hari ini, acara kita telah berada di ujung dan buat yang belum presensi tadinya bisa langsung di-follow dulu BPKI Urais-nya di Instagram, lalu DM dan akan mendapatkan link untuk absen dan juga sertifikat Anda pada Depak ke-41 ini. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Depak Akta Resolusi Konflik ke-41 pada malam hari ini. Semoga apa yang kita peroleh menjadi ilmu, amal, dan semangat baru untuk terus menjaga perdamaian di bumi pertiwi. Sebagai penutup, Amin ya izinkan rabbal saya alamin. membacakan pantun. Iya, pantun lagi nih. Dr. Tirta, Cakep, narasumbernya, materinya paten dan orangnya tampan. Sampai ketemu di cakep. selanjutnya, satukan ukhuwah, jalin persaudaraan.
Pagi cerah, Terima sinar kasih. hari, burung berkicau, penuh riang. Mari rawat damai di negeri ini agar Indonesia tetap gemilang. Dan yang terakhir, kilang bernama si Putri Tujuh. Kilang mengolah Cakep. membeli minyak, kan menyusun jari 10. Maaf dan salah, maaf diperbanyak. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. emang raja pantun ya moderatornya. Ini kelihatannya juara provinsi pantun ini. Baik, baik, Oke, terima kasih. Bang Nanti Naim, Bang Kodari, Mbak Fatma, terima kasih. rekaman webinar ini nanti kita akan share melalui akun YouTube saya. Baik, terima Siap, kasih. siap. Oke, Sama-sama. Sukses semuanya, sehat selalu. Izin like dulu, Bapak monggo. Ibu.